Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita simak bersama pembacaan hasil sidang kelompok bidang perekonomian dan sumber daya alam oleh PLT Asisten Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Dr. Andes Dedi Mulyadi MH. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Bupati Garut, yang terhormat Ibu Wakil Bupati Garut, yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Garut, yang terhormat Bapak Dandim beserta Pak Kapolres atau yang mewakilinya, kemudian Ibu Kejari yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, yang terhormat Bapak narasumber Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 2, Dr. Andes Bob Ronald Sagala MSI, yang terhormat para Kepala SKPD, para camat, dan pimpinan BUMD, yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi, pimpinan Pondok Pesantren, Ketua MUI, Ketua Organisasi Keagamaan, Ketua Bajnas, Ketua Ormas, Ketua OKP, Ketua Organisasi Perempuan, kemudian Organisasi Kemahasiswaan dan jajaran media massa. Mohon izin, kami akan menyampaikan laporan sidang kelompok perekonomian dan sumber daya alam yang telah menyepakati dan pembahasan beserta seluruh stakeholder lingkup perekonomian dan sumber daya alam dalam sidang kelompok Musrenbang RPJMD tanggal 27 Mei 2025 bertempat di Mall Pelayanan Publik. Hal ini dilaksanakan dalam upaya perwujudan visi Kabupaten Garut 2025-2029, yaitu terwujudnya Garut hebat dan berkelanjutan. Setelah dilaksanakan proses musyawarah yang berlangsung secara dinamis dan demokratis dengan memperhatikan masukan dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas, dan media massa, akhirnya kelompok kami menyepakati sasaran strategis perangkat daerah dan indikator kinerja yang relevan, terukur, serta program prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Garut 5 tahun ke depan untuk 10 perangkat daerah di kelompok perekonomian dan sumber daya alam sebagai berikut. Untuk mendukung pencapaian misi 1, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berdaya saing, dan adaptif, ditunjang oleh 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sasaran strategis meningkatnya penguatan identitas budaya lokal yang diukur oleh indikator persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan dan objek diduga cagar budaya yang dilestarikan dengan intervensi program pembangunan kebudayaan, pengembangan kesenian tradisional, pembinaan sejarah, pelestarian, dan pengelolaan cagar budaya serta pengelolaan permuseuman. Untuk mendukung pencapaian misi 3, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggul lokal yang berkelanjutan, ditunjang oleh 1. Dinas Pertanian dengan sasaran strategis A. Meningkatnya produktivitas komoditas strategis dan unggulan pertanian dengan indikator produktivitas 10 komoditas yaitu padi, jagung, cabai, bawang merah, kentang, jahe, jeruk, kopi, teh, dan tembakau. 2. Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan pertanian yang diukur oleh indikator jumlah produksi olahan komoditas unggulan pertanian. Dengan intervensi program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, penyuluhan pertanian, serta perizinan usaha pertanian. 2. Dinas Perikanan dan Peternakan dengan sasaran strategis A. Meningkatnya produksi komoditas perikanan dengan indikator laju peningkatan produksi perikanan
dengan intervensi program pengelolaan perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. B. Meningkatnya nilai tambah komoditas perikanan dengan indikator laju peningkatan produksi olahan komoditas perikanan dengan intervensi program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan. C. Meningkatnya produksi peternakan dengan indikator laju peningkatan produksi peternakan. D. Meningkatnya nilai tambah komoditas peternakan dengan indikator presentasi ternak yang beridentitas dan presentasi unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis Kesmafed. Dengan intervensi program pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan SDM dengan sasaran strategis. A. Meningkatnya daya saing industri dengan indikator laju pertumbuhan sektor industri, pengolahan dengan intervensi, program perencanaan dan pembangunan industri, pengendalian izin usaha industri, pengelolaan sistem informasi industri nasional, dan pengelolaan energi baru terbarukan. B. Meningkatnya nilai tambah perdagangan dengan indikator laju pertumbuhan sektor perdagangan, peningkatan pendapatan asli daerah, pasar, dan nilai ekspor pelaku usaha dengan intervensi, program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga, barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. 4. Dinas Koperasi dan UMKM dengan sasaran strategis, meningkatnya daya saing koperasi dan usaha mikro yang diukur oleh indikator rasio kewirausahaan daerah dan rasio kontribusi koperasi terhadap PDRB dengan intervensi program pemberdayaan UMKM. Pengembangan UMKM, pelayanan izin usaha simpan pinjam, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi. 5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan sasaran strategis, meningkatnya kualitas pariwisata daerah yang diukur dengan indikator rata-rata lama tinggal wisatawan dengan intervensi program peningkatan daya tarik destinasi wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, serta pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dengan sasaran strategis, meningkatnya realisasi investasi yang diukur oleh indikator nilai realisasi investasi dengan intervensi program pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan sasaran strategis. A. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang diukur oleh persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan dengan intervensi program perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pembangunan kawasan transmigrasi. B. Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang diukur oleh persentase peningkatan kompetensi pencari kerja dengan intervensi program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. C. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja yang diukur oleh presentasi perusahaan yang melaksanakan perlindungan tenaga kerja dengan intervensi program hubungan industrial. 8. Dinas Ketahanan Pangan dengan sasaran strategis, meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang diukur oleh indikator prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan intervensi program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, peningkatan diversifikasi pangan masyarakat, penanganan kerawanan pangan, dan pengawasan keamanan pangan. Untuk mendukung pencapaian misi 5, yakni mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif
dengan layanan publik yang inklusif ditunjang oleh 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu dengan sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan penanaman modal yang diukur oleh indikator nilai survei kepuasan masyarakat dengan intervensi program pelayanan penanaman modal, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal. 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang diukur oleh indikator indeks pengelolaan keuangan daerah dengan intervensi program pengelolaan daerah dan pengelolaan barang milik daerah. 3. Badan Pendapatan Daerah dengan sasaran strategis meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah yang diukur oleh indikator laju pertumbuhan pajak dan retribusi daerah yang diintervensi dengan program pendapatan daerah. Melalui pembahasan kelompok ini, kami menyepakati bahwa seluruh sasaran dan indikator serta program tersebut akan dirumuskan secara operasional dalam dokumen RPJMD Kabupaten Garut tahun 2025-2029 untuk mengelaborasi visi hingga menjadi aksi yang konkret. Hadirin peserta Musrenbang yang berbahagia, demikian laporan ini kami sampaikan atas perhatian kerjasama seluruh pihak. Semoga upaya kita bersama dapat membawa kemajuan nyata bagi terwujudnya Kabupaten Garut yang hebat dan berkelanjutan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.